Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen bertanya kepada Raja Iston apakah dia ingin menghancurkan pohon penghancur sepenuhnya untuk memberi Hao Yue perbaikan yang tepat. Tidak jelas apakah pohon penghancur telah hancur total atau tidak, tetapi dia tahu bahwa apa yang dimakan Hao Yue tidak akan pernah keluar lagi. Secara khusus, Hao Yue telah memberitahunya sebelumnya bahwa pohon penghancur tidak berada di lapisan yang sama seperti itu. Tidak ada jalan kembali. Sisi benar-benar membeku saat harapan terakhirnya mati. Tiba-tiba, dia berteriak, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan mulai berguling kesakitan. Tangisan kesakitan yang liar seperti itu tidak akan terlihat bagus pada seorang gadis cantik. Long Hao Shen terkejut, tapi kali ini dia tidak bisa menghubungi segel domain. Raja Iston, ada apa dengannya? Ketika dia melihat Sisi menderita, Raja Iston sangat gembira. Teman manusia yang kuat, kamu benar-benar melakukannya, kamu benar-benar melakukannya. Dia pasti telah mengorbankan semua aspek gelap jiwanya ke pohon kehancuran. Pasti sekarang pohon penghancur telah hancur total, dan sisi gelap jiwanya juga hancur bersamanya. Sebagian jiwanya telah hilang, itu sebabnya dia sangat sengsara. Soalnya, kekuatan gelapnya mulai terurai. Ratu Bulan dan Malam, telah kehilangan kekuatan kegelapannya, dan dunia Iston sekarang akan damai untuk waktu yang lama. Tidak akan ada lagi ancaman dari pohon penghancur lagi. Terima kasih, temanku. Aku, Raja Iston, akan memberimu persahabatanku selamanya. Bagi Raja Iston, Ratu Bulan dan Malam bukanlah ancaman besar, tetapi mereka selalu mengganggu kedamaian Iston. Apalagi kali ini, upaya jahat Ratu Bulan dan Malam secara alami membuatnya penuh kewaspadaan. Sekarang, jiwa Ratu Bulan dan Malam Sisi telah dihancurkan dan dia juga kehilangan kekuatan kegelapan, yang berarti bangsa elf kegelapan kehilangan pemimpin mereka, tentu saja mereka tidak akan bisa memunculkan badai. Sangat menyenangkan bagi Raja Iston, Long Hao Shen menghancurkan pohon kehancuran. Mulai sekarang, dia bisa beristirahat, dan tidak ada apapun di dunia Iston yang bisa mengancamnya. Pada saat itu, Long Hao Shen tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah pikiran dan tanpa sadar mengeluarkan pedang Arya Dewi Cahaya dan pedang Hibiscus of Light. Kedua pedang suci telah meninggalkan jejak yang tidak dapat diperbaiki selama pertempuran sebelumnya, dan napas mereka menjadi sangat lemah. Tapi Long Hao Shen masih merasakan nafas kehidupan yang samar tapi akrab dari kedua pedang itu. Long Hao Shen menemukan solusi untuk membentuk kembali tubuh Yating. Ini kesempatan sekali seumur hidup yang tidak bisa dilewatkan. Dengan sedikit keraguan, Long Hao Shen menoleh ke Raja Iston, yang berdiri di dekatnya dan berkata, saya membutuhkan domain pertumbuhan kehidupan Anda. Bantu aku. Raja Iston dengan cepat menjawab, tidak masalah. Ayo. Saat dia berbicara, domain kehidupan hijau tua mengembang dan menyelimuti tubuh Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangkat kedua pedangnya perlahan ke udara, menatap mereka dengan mata terbakar. Dia menarik napas dalam-dalam terlebih dahulu sebelum dia tenang, dan saat berikutnya, dia perlahan menutup dua pedang yang mungkin patah kapan saja. Cahaya keemasan dari domain Dewa Cahaya naik, menyelimuti dua pedang suci. Mereka bergabung, dan nafas kehidupan dan penciptaan muncul. Tapi kekuatannya begitu kuat sehingga kedua pedang itu patah, dan mereka mulai bersenandung sedikit. Long Hao Shen bergemuruh, berdiri teguh, dia telah melalui begitu banyak hal untuk melahirkanmu. Tolong benar-benar bersatu sekarang. Boom! Pedang kehidupan dan penciptaan meledak menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang terbesar dari bintik-bintik cahaya ini adalah emas. Tatapan Long Hao Shen tertuju pada cahaya keemasan, dan pada saat yang sama, semua bintik cahaya yang rusak ditutupi oleh domain cahayanya. Seberkas cahaya keemasan melesat dari dada Long Hao Shen dengan detak jantung keabadiannya, langsung ke cahaya keemasan. Tiba-tiba, segumpal cahaya keemasan mulai mengembang dengan kecepatan yang luar biasa, membentang, nafas kehidupan menjadi semakin intens. Seolah-olah emas kecil telah dikandung,
dan sosok itu mulai mengambil kehidupannya sendiri. Bahkan ada 3 pasang sayap cahaya kecil di bagian belakang. Penampilannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, lebih cantik dan lembut, tetapi sangat transparan dan lemah. Bukankah ini Yating? Jantung Long Haoshen hancur pada saat dia dibunuh Kaisar Dewa Iblis. Dan Yating berada tepat di lubang di sebelah jantung Long Haoshen. Dampak Kaisar Dewa Iblis memang terlalu besar, sedemikian rupa sehingga tubuh peri Yating langsung hancur. Hanya jiwa, yang telah bertarung dengan pedang kehidupan dan penciptaan, yang telah diselamatkan. Tetapi jiwanya dalam keadaan tidak sadar karena terlalu lemah. Sejak kebangkitan, Long Haoshen telah mencari Yating saat dia berlatih. Setelah pencarian yang begitu lama, bersama dengan latihan dan evolusinya, lagi dan lagi, dia akhirnya menemukan kemungkinan bahwa Yating diubah menjadi roh pedang oleh 2 pedang penggabungan dari Arya Dewi Cahaya dan Hibiscus of Light. Hanya ketika mereka bergabung ke dalam pedang kehidupan dan penciptaan, Long Haoshen merasakan nafas Yating. Namun, bahkan jika dia tahu bahwa jiwa Yating mungkin masih ada, Long Haoshen tidak berani bertindak gegabah. Jika 2 pedang kehidupan dan keabadian patah, Yating mungkin akan segera dihancurkan. Dia harus tinggal di dalam pedang kehidupan dan keabadian. Dan apa yang terjadi di sini akhirnya memberi Long Haoshen kesempatan. Domain evolusi cahaya memberinya kemampuan magis untuk memproses kehidupan. Dia menggunakan kekuatan domainnya untuk memaksa evolusi jiwa lemah Yating. Prosesnya rumit, dan sangat menguras kekuatan Long Haoshen. Tapi dia memiliki Raja Iston di sampingnya. Oleh karena itu ia mampu meningkatkan kekuatan domainnya tanpa keraguan. Lambat laun, Yating menjadi stabil. Long Haoshen menghela napas. Setidaknya dia yakin bahwa Yating dalam keadaan ini tidak akan mudah hancur. Tetapi segalanya menjadi lebih rumit. Long Haoshen mulai menanamkan energi dari 2 pedang kehidupan dan keabadian yang patah ke Yating. Berdasarkan domain murni cahayanya, jiwa Yating secara bertahap meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Jangan lupa fakta bahwa Yating telah menyatu dengan tungku roh suci dan kekuatan kelahiran dari tungku roh suci yang telah tidur di jiwanya menjadi terbangun. Baik pedang Arya Dewi Cahaya dan pedang Hibiscus of Light diasuh oleh Yating untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka semua rusak. Tidak akan terlalu sulit untuk menggabungkan energi murni ke dalam jiwa Yating. Namun, kekuatan eksternal harus sangat kuat. Di tengah udara, domain kehidupan hijau tua Raja Iston di lapisan terluar dengan domain bercahaya emas berwarna-warni Long Haoshen di dalamnya menonjol di mata. Dan pada intinya, Yating memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Dengan integrasi kekuatan 2 kehidupan dan keabadian yang rusak, tubuh Yating berangsur-angsur menjadi padat, dan perasaan lemah yang menyakitkan berangsur-angsur berkurang. Apa yang disuntikkan Long Haoshen ke dalam dirinya bukan hanya kekuatan rusak dari 2 kehidupan dan keabadian tetapi juga vitalitas besar yang dipandu oleh cahaya. Peri, bahkan elf elemen, sangat haus akan vitalitas, belum lagi di jantung Long Haoshen, Yating telah lama dianggap sebagai peri elemen murni. Raja Iston memang kuat, dan domain kehidupannya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah selama proses penyerapan domain cahaya Long Haoshen. Selain itu, dapat dilihat bahwa dari luar gua, sejumlah besar nafas kehidupan mengalir ke domain Raja Iston, dan kemudian terus meningkat untuk Long Haoshen. Sebagai penguasa dunia, Raja Iston memiliki otoritas tertinggi di sini. Dia adalah juru bicara penguasa alam dan penguasa kekuatan kehidupan. Jika domain cahaya Long Haoshen tidak menahannya terlalu banyak, dia tidak akan ditekan. Dengan dukungan kuat dari sekutu ini, Long Haoshen tidak lagi mengalami kesulitan dalam merekonstruksi tubuh Yating. Dia juga mengandalkan kekuatan jiwa setelah evolusi besar untuk terus-menerus mengendalikan domain cahayanya. Sementara itu dia membantu Yating untuk membentuk kembali tubuhnya, dan dia mencoba memahami berbagai perubahan dan misteri mengendalikan domain yang dibawa oleh evolusi domain. Akhirnya, ketika pecahan pedang kehidupan dan keabadian melebur ke dalam tubuh Yating, gerakan domain Long Haoshen berhenti. Seluruh tubuh Yating memancarkan cahaya keemasan ringan.
Dia tidak bisa mengeluarkan suara saat ini. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar sedang mengalami penggabungan. Tunku Roh Suci memainkan peran besar bersama dengan bantuan sebelumnya dari domain cahaya Long Hao Shen. Perpaduan energi asing yang diserap tidak hanya membantu Yating menyelesaikan pembentukan kembali tubuhnya, tetapi juga membuatnya lebih kental. Dalam elemen cahaya, ada juga semangat tersembunyi kehidupan dan keabadian. Lingkaran cahaya putih mulai memancar dari tubuh Yating, dan pada saat itulah dialah yang menyelesaikan penggabungan. Semua yang bisa dilakukan Long Hao Shen sudah dilakukan. Level apa yang bisa diambil Yating selanjutnya tergantung pada usahanya. Dengan lambaian tangan kirinya, Long Hao Shen menarik tubuh Ratu Bulan dan Malam di kejauhan yang tidak bergerak untuk sementara waktu. Dia telah kehilangan jiwanya yang gelap, dan meskipun tubuhnya masih hidup, itu hanyalah mayat, tubuh tanpa jiwa. Long Hao Shen meletakkan tangan kirinya di atas kepala Ratu Bulan dan Malam, dan domain cahaya mengalir ke tubuhnya. Pertama, segel itu diangkat dari tubuhnya. Dan tiba-tiba, tubuh Ratu Bulan dan Malam tumbuh dengan cepat. Karena sebelumnya menyusut menjadi tubuh berusia 3 atau 4 tahun, pakaiannya telah jatuh. Tubuh putih dan sempurna muncul di hadapan Long Hao Shen dan Raja Iston. Raja Iston tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia dengan cepat menoleh, dan menggumamkan sesuatu. Jenggot di wajahnya bergetar. Sepertinya dia tidak takut pada langit atau bumi tetapi sangat takut pada tubuh wanita. Long Hao Shen jauh lebih tenang. Dia dengan cepat menutup matanya dan tidak membiarkan kejahatan terlihat. Tapi dia tidak pindah. Domain cahaya menyerbu tubuh Ratu Bulan dan Malam. Pada saat ini, Ratu Bulan dan Malam telah kehilangan jiwanya, hanya tubuhnya yang tersisa, tetapi kekuatan spiritualnya masih sangat besar. Setelah Long Hao Shen roh memasuki tubuhnya, dia pertama kali menjelajahi satu sisi dan menemukan bahwa Ratu Bulan dan Malam adalah sifat ganda gelap dan air. Kekuatan roh itu hampir sama dengan miliknya sebelum evolusi dan juga langkah 9 dari peringkat 2. Dibandingkan dengan Raja Iston, dia tidak sebagus Raja Iston, tapi tetap saja, dia berada di langkah 9 dari peringkat 2. Kekuatan cahaya mulai mekar di tubuhnya dan mencoba mengusir kekuatan kegelapan. Tapi segera, Long Hao Shen menemukan bahwa perbuatannya. Atribut gelap di Ratu Bulan dan Malam sangat keras kepala, meskipun, tanpa bimbingan jiwa, tidak mungkin untuk mencuci atribut gelapnya kecuali Long Hao Shen menghancurkan tubuhnya. Ini karena kekuatan Ratu Kegelapan ada dalam darahnya. Keras kepala kegelapan dalam aliran darahnya berada di luar kekuatannya yang terbangun setelahnya. Tidak ada gunanya. Ratu Bulan dan Malam adalah pemimpin elf kegelapan, dan sifat gelapnya berakar dalam. Raja Iston berpaling dari Long Hao Shen, tetapi persepsinya masih ada, dan dia tahu apa yang dilakukan Long Hao Shen. Bagaimanapun, Yating adalah roh dari elemen-elemen tersebut. Dalam arti tertentu, itu hanya keberadaan bentuk jiwa. Bahkan jika jiwanya kokoh, itu akan tetap hanya jiwa. Long Hao Shen berusaha menemukan tubuh untuk Yating dan tampaknya tubuh tak berjiwa Ratu Bulan dan Malam adalah kandidat yang paling cocok. Peri elemen dan elf sejati jauh lebih mudah untuk dicampur daripada ras lain, tetapi hanya jika atributnya sama, dan tidak eksklusif satu sama lain. Raja Iston adalah penguasa domain kehidupan, dan dia tahu persis apa yang ingin dilakukan Long Hao Shen. Tapi dia tidak berpikir Long Hao Shen akan berhasil. Long Hao Shen berpikir sejenak dan berkata, mungkin ada cara lain. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan-lahan menanamkannya di dada kiri Ratu Bulan yang menjulang tinggi dan kuat. Raja Iston dikejutkan oleh perilaku Long Hao Shen dan berkata, temanku, jangan biarkan hatimu yang penuh cahaya disesatkan. Dia takut Long Hao Shen terpesona oleh kecantikan Ratu Bulan dan Malam. Jika dia melakukannya, kekuatan cahayanya tidak akan lagi murni. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan saat berikutnya, tangannya di dada Ratu Bulan dan Malam naik menjadi cahaya merah redup. Setetes darah muncul secara bersamaan di kelima jarinya. Kemudian perlahan-lahan merembes melalui kulit Ratu Bulan dan Malam. Raja Iston tidak dapat mengalihkan pandangannya dari mayat Ratu Bulan dan Malam,
tiba-tiba berbalik dan memelototi Long Hao Shen. Apakah itu sepadan? Bahkan jika Anda berhasil, Anda akan menjadi jauh lebih lemah. Elemen akan selalu mengikuti Anda, bahkan jika mereka tidak memiliki tubuh. Long Hao Shen dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ya Ting bukan hanya peri elemen tapi juga pasanganku. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai pelayan. Dia adalah temanku. Ini mungkin kesempatan terakhirnya. Ya Ting telah melakukan banyak hal untukku. Long Hao Shen pernah melakukan hal yang sama ketika dia mengubah atribut Hao Yue dengan darahnya untuk menyelamatkan nyawa Hao Yue di Gunung Suci. Jika seseorang ingin menghilangkan kegelapan dalam darah Ratu Bulan dan Malam, maka seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan darah untuk mencucinya. Long Hao Shen ingin mengganti kegelapan Ratu Bulan dan Malam dengan darahnya dan menciptakan tubuh paling sempurna untuk Yating dengan darah murni Dewa Cahaya. Di tengah udara, tubuh Yating sedikit gemetar, dan suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat. Namun, integrasinya belum selesai, dan dia berada dalam kendali domain cahaya Long Hao Shen. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa tanpa daya menyaksikan tetesan darah di tangan Long Hao Shen disuntikkan ke tubuh Ratu Bulan dan Malam. Yating dipenuhi dengan kegembiraan karena air matanya terus jatuh dari matanya, bersyukur atas pilihan yang dia buat. Dia tiba-tiba merasa bahwa perasaannya telah menjadi kaya dan berwarna-warni, seolah-olah dia sudah menjadi kehidupan daripada elemen, sementara dia memandang Long Hao Shen. Saat dia perlahan menutup matanya, cahayanya menjadi lebih terang. Long Hao Shen memastikan bahwa Yating memahami hati cahaya yang lebih tinggi dengan tindakannya, dan jiwanya mulai berevolusi bersama dengan tubuh elemen. Long Hao Shen bukan lagi Long Hao Shen yang sama. Bertahun-tahun yang lalu, untuk menyelamatkan nyawa Hao Yue, dia kehilangan terlalu banyak darah. Jika bukan karena pemberian makan kembali darah Hao Yue yang tepat waktu, dia mungkin sudah lama mati. Tapi sekarang berbeda, dia memiliki konstitusi Dewa Cahaya, yang paling murni dari semuanya di Tanah Iblis dan Tanah Iston. Ketika setetes darah Dewa Cahaya pertamanya jatuh ke tubuh Ratu Bulan dan Malam, kegelapan dalam darah Ratu Bulan dan Malam menyebabkan gelombang besar. Jika jiwa Ratu Bulan dan Malam masih ada di sana, dia masih bisa memiliki kendali atas kekuatannya untuk memaksa penolakan dan menciptakan kesulitan bagi Long Hao Shen. Tapi sekarang dia telah kehilangan jiwanya, kekuatan gelap hanya bisa menghasilkan perjuangan kecil yang kacau. Setetes demi setetes darah dari Dewa Cahaya mengalir ke tubuh Ratu Bulan dan Malam. Kegelapan yang tidak terlalu murni bertemu dengan cahaya paling murni. Hitam secara bertahap digantikan oleh emas. Dapat dilihat bahwa lapisan kabut hitam menyebar dari Ratu Bulan dan Malam. Kulitnya menjadi lebih tembus cahaya dan cahaya keemasan mulai bersinar. Raja Iston memiliki ekspresi hormat di matanya. Pertama kali dia merasakan emosi seperti itu bagi manusia. Dia memiliki semua elf di bawah pemerintahannya, dan bahkan elf yang baik tidak dapat menandingi kualitas pria ini. Badian untuk membantu Long Hao Shen. Kehidupan yang lebih luar biasa dalam darahnya, yang membuatnya lebih mudah untuk membersihkan kegelapan di dalam Ratu Bulan. Pasang sayap di belakang Yating berubah menjadi 4 pasang sayap. Pada saat yang sama, ada 1 inci cahaya. Matanya yang dulu bersemangat menjadi lebih tenang dan diam-diam menatap Long Hao Shen, seperti bisa menyimpan jiwamu. Ayo, selama penggabungan berhasil, kamu akan darah perempuan Long Hao Shen. Long Hao Shen dengan lembut membelai punggungnya. Jangan menang. Puan, sebelum Anda menjadi kakakku maka izinkan aku untuk. Dia tiba-tiba mencium bibir Long Hao Shen, yang masih harus menjaga kondisi fisik Ratu Bulan dan Malam, tiba-tiba dicium olehnya. Kemudian dengan lembut menatap Long Hao Shen. Puan, jika ada akhirat, saya tidak akan menjadi adikmu. Aku ingin menjadi kekasihmu. Kemudian tubuhnya tiba-tiba melintas dan bergabung dengan nafas yang bahkan lebih besar daripada pertempuran sebelumnya dengan cinta sejatinya. Ratu Bulan dan Malam mulai memancarkan cahaya keemasan yang kuat dan jiwa serta tubuh mulai menyatu penuh. Bukan hanya Yating yang menyatu ke dalam tubuh Ratu Bulan dan Malam, Shen mengalir di tubuhnya, dan tidak mungkin memiliki keterikatan romantis dengannya.
Sebelumnya ketika Yitaan bahwa dia mengenal Long Haoshen dengan sangat baik, dia menyadari bahwa sama sekali tidak mungkin untuk memilih samanya. Tubuh Ratu Bulan perlahan melayang, dan sepasang sayap transparan keemasan pucat perlahan terentang di belakangnya, yang berarti penyatuan Yating dan tubuhnya berjalan sangat baik. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Pada saat sayap mencapai 4